Oke, kita lanjut ya. Untuk yang B, bagian dari yang awal, itu ada tentang penyajian data. Apa gunanya penyajian data ini gitu ya. Nah, kita bahas ya. Survei dilakukan oleh, ini ada sebuah contoh, Survei dilakukan oleh salah satu koran dan pusat reformasi pemilu DKI Jakarta. Respondennya berjumlah 500 orang, penduduk di wilayah DKI Jakarta ya, yang telah memiliki hak pilih. Memilih responden dengan mode sistematis di mana penarikan sampel dilakukan secara acak sistematis. Wawancara di rumah responden pada tanggal 14 sampai 21 Januari 2017. Tingkat kesalahan yang diterapkan adalah 5% gitu ya. Nah ini gitu ya, di sini didapatkan nih bahwa kampanye dihadiri itu langsung sebanyak 37%. Lalu kampanye di media massa itu 45%. Lalu yang tidak tahu sama sekali itu ada 18%. Maksudnya apa? Misalkan ya, data-data ini kan dihimpun dari 500 orang. Lalu kita mengambil data tersebut dengan cara wawancara ya pada tanggal yang sudah ditentukan, lalu didapatkanlah hasil bahwa dihadiri langsung itu ada 37 gitu, kampanye media ada 45%, lalu yang tidak tahu sama sekali itu ada 18%. Misalkan saya adalah calon gubernur DKI gitu ya, calon gubernur DKI, dan saya harus menentukan dong kampanye yang harus dilakukan itu yang lebih efektif itu yang mana gitu. Dengan melihat data-data ini, itu saya akan jelas, kampanye di media massa itu adalah yang paling efektif. Buktinya ada 45% yang paham dengan itu gitu. Lalu yang berikutnya kita harus kampanye kayak di lapang-lapang seperti itu, karena banyak juga peserta yang ingin menghadiri kampanye tersebut gitu ya. Nah, jadi fungsinya untuk penyajian data itu adalah saya sebagai pengguna itu mudah untuk melihatnya, dengan ini saya akan melakukan ini, dengan hasil survei yang sekian saya akan melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi kita tidak perlu melihat angka-angka, tapi melihat hanya tabel saja gitu ya. Nah, dalam penyajian diagram itu ada banyak ya, ada banyak. Salah satunya ada yang akan kita bahas itu ada diagram garis, diagram batang, sama diagram lingkaran. Nah, ini kita langsung ke diagram garis. Seperti apakah diagram garis gitu ya? Kita lihat yang di sini. Langsung saja ke contoh. Contoh, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari virus COVID-19 di Indonesia pada periode bulan Juli 2020 ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, tabelnya yang di bawah ya, pada tabel ini. Ini saya datanya diambil dari media massa elektronik pada bulan Juli, pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan. Dari tanggal 1 ada 789 orang yang sembuh. Tanggal 5 ada 886 yang sembuh, tanggal 10 ada 878 yang sembuh, sampai seterusnya sampai tanggal 30 itu ada 1904 yang sembuh gitu. Nah, ini lalu bagaimana cara menggambarkan grafiknya? Sebenarnya untuk cara yang nanti menggunakan Excel saya akan bikin videonya lagi gitu ya. Nah, namun untuk yang ini kita sudah mendapatkan hasilnya seperti ini, yaitu pada tanggal 1 itu ada 800-an ya, mendekati 800-an. Mohon maaf, 789, tapi di sini diagramnya tidak tepat ya, sekitaran 800-an. Lalu tanggal 5 ada sampai segini, tanggal 10 sampai segini, tanggal 25 sampai segini, dan yang terakhir adalah tanggal 30. Nah, kira-kira kalian sendiri gitu ya, lebih enak lihat yang mana? Yang tabel-tabel ini kah, atau hanya dengan ini? Ya, hanya dengan ini kita bisa melihat langsung. Nah, kalau saya pribadi itu lebih suka lihatnya yang ini gitu, karena kalau misalnya kita tanyakan kira-kira tanggal berapakah yang lebih banyak sembuhnya, itu kita bisa menilai, di tanggal 30 itu paling banyak sembuhnya. Alasannya karena grafiknya ada di paling atas gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk contoh soal yang berikutnya. Jadi dalam sebuah diagram itu tidak hanya bisa memuat satu data saja. Nah, ini kita ngambil contoh yang 2 data gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa contoh yang 2 data itu? Seperti ini. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dan meninggal pada virus COVID-19 di Indonesia pada periode ini itu sama yang tadi. Nah, hanya saja di sini tambah yang meninggal gitu ya. Tanggal 1 sampai 30
lalu sembuhnya itu masih menggunakan data yang tadi, ada 789 untuk tanggal 1, ada 878 untuk tanggal 10 dan seterusnya sampai tanggal 30 ada 1904. Namun ada juga yang meninggal pada tanggal 1 itu ada yang meninggal 58 orang, lalu tanggal 10 ada 52 orang, lalu tanggal 30 itu ada 83 orang. Nah, di sini bisa digabungkan dalam satu diagram garis seperti ini ya, seperti yang di pinggirnya. Mohon maaf, ini mulai dari tanggal 15 saya pakainya. 15 itu ada 1414 sesuai dengan yang di tabel ya, dan seterusnya sampai tanggal 30 ada 1904. Pun hanya yang meninggal ada pada tanggal 15 itu 87, 96, 89 dan 83 orang ya. Kita doakan agar segera pandemi ini cepat berakhir sehingga yang meninggal itu tidak selalu bertambah, oke ya, amin. Nah, di sini di garis-garis ini ya, garis-garis ini bisa disatukan. Hanya saja kita harus memberikan tanda bahwa yang hijau itu artinya yang sembuh dan yang merah artinya yang meninggal, ya. Lanjut, kita ada diagram batang ya. Selain di diagram garis, kita juga bisa membuat pada diagram batang. Kita masih menggunakan contoh soal yang sama ya. Nah, ini jumlah pasien yang dinyatakan sembuh pada virus COVID seterusnya. Ini masih data yang tadi tanggal 1 dan tanggal 30 ya. Nah, bagaimana cara menggambarkannya seperti ini ya. Ini di bawahnya ada tanggal, di atasnya ada di pinggirnya ada pasien, lalu pada tanggal 1, 5, 10, 15 dan seterusnya sampai 30, dan ini adalah jumlah-jumlahnya 789, 886, 878 dan seterusnya sampai 1904. Itu sama gitu. Boleh yang tegak seperti ini, tegak vertikal, maupun yang seperti ini. Boleh menggunakan diagram batang yang horizontal. Ya. Nah, di sini ada pasien, di bawah berarti tanggalnya ada di pinggirnya, ini sama 1 sampai 30, jumlah yang digunakan sesuai dengan tabel ya. Oke. Nah, sama halnya dengan yang garis. Dalam sebuah lingkaran juga ini bisa kita gunakan langsung dua tabel dalam satu bagan gitu, tidak harus satu-satu. Nah, ini masih menggunakan data yang tadi juga, tanggal 1 sampai 30 ya, sembuhnya ada sekian dan yang meninggalnya masih sama dengan data yang tadi di awal. Nah, ini jumlah kasusnya kita bisa ditulis seperti ini. Ya, yang ini yang biru itu adalah jumlah kasus yang sembuh, dan yang orange ini adalah merah ini yang meninggal gitu ya. Nah, ada jumlahnya pada tanggal 1 yang sembuh ada 789 dan yang meninggal ada 58 orang. Dan seterusnya sampai tanggal 30 di mana yang sembuhnya ada 1904 dan yang meninggal ada 83 orang. Oke ya. Lanjut. Nah, yang terakhir kita bahas di sini ada diagram lingkaran. Nah, kita ada contoh, oke ya. Beta adalah staf urusan kesiswaan dan meminta data terkait jumlah anggota ekstrakurikuler olahraga di SMA Negeri 2 Cianjur dan dimintai beberapa persentase terbanyak dari keseluruhan siswa yang berekskul olahraga tersebut. Data yang ditunjukkan itu ada ini ya. Nah, oke, di mana untuk ekskul karate datanya ada 24 orang, untuk silat ada 32 orang, poli ada 26 orang, dan seterusnya sampai bulu tangkis itu ada 25 orang. Kita buat ke diagram lingkaran gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan data-data yang tadi untuk ekskul ada karate, silat, poli, basket sampai bulu tangkis. Ini jumlah anggota masih sesuai dengan tabel yang tadi. Nah, dalam lingkaran itu hanya ada dua yang sering kita gunakan, yaitu berupa persentase dan berikutnya berupa sudut pusat. Nah, kita lihat dulu yang persentase. Berarti hasilnya harus selalu berupa persen dan seterusnya gitu ya. Di mana jumlah persen itu maksimal adalah 100% gitu ya. Dalam lingkaran kita gunakan jumlah maksimalnya 100%. Maka untuk karate jumlah anggota 24 itu kita buat 24 ini karena jumlah karate ya, jumlah anggota karate per 200. 200 ini adalah jumlah seluruh siswa yang ini anggota ya yang berekskul olahraga. Ya, berarti 24 dibagi 200 dikalikan dengan 100%. Kenapa dengan 100%? Karena tadi maksimal dari sebuah diagram lingkaran apabila menggunakan persen adalah 100%, maka didapatlah 12%.
berikutnya sama halnya dengan silat. Silat pun ada 32 anggota, maka presentasinya ada 32 anggota per 200 dikalikan 100, sehingga kita punya 16%. Dan seterusnya sampai tenis meja ada 11,5%, bulu tangkis ada 12,5%. Dan apabila presentasi ini dijumlahkan seluruhnya, itu akan menjadi 100%. Oke ya, aman ya? Lanjut, itu yang menggunakan persen. Ada pula yang menggunakan sudut pusat. Nah, di mana di sudut pusat? Karena kita menggunakan lingkaran, maka pusat maksimumnya itu adalah 360 derajat. Sehingga sama halnya dengan yang tadi, untuk karate itu ada 24 orang dibagi dengan 200, yaitu jumlah seluruh anggota ekskul olahraga, dikalikan dengan 360 derajat. Maka didapatlah 43,2 derajat gitu ya. Dan seterusnya sampai bulu tangkis. Bulu tangkis itu 25 per 200 dikalikan 360 derajat, maka kita ada 45 derajat. Apabila ini dijumlahkan semua, maka totalnya harus 360 derajat. Hal semua ini bisa kita ubah ke bentuk diagram lingkaran yang nanti akan saya buat videonya bersama cara pembuatan diagram-diagram yang lainnya gitu ya. Oke, nah di sini ada sesuai dengan yang di sini. Ada karate 12. Nah, kita lihat karate itu warna yang ini. Karate ada 12%, berarti di sini silat ada 16%, volley ada 13, 18, 17, 11 dan seterusnya. Ini sesuai dengan data yang didapatkan. Pun halnya dengan diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Ya, di derajat ini ada 45 derajat, 43,2 derajat dan seterusnya sampai 41,4 derajat. Itu sesuai dengan data yang didapatkan di sudut pusat ini ya. Baik, untuk materinya mungkin segitu, nanti lanjut di pembahasan soal dan cara pembuatan diagramnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.